wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat yang luar biasa Tuhan yang Maha Kuasa. Pada video pembelajaran kali ini, kemudian akan menerangkan materi kelas 4, tema 4, subtema yang pertama mengenai jenis-jenis pekerjaan. Masih ingatkah kalian? Pekerjaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, seperti kita ketahui, warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia tidak hanya batik. Dalam bidang olahraga, seni bela diri pencaksilat juga merupakan salah satu olahraga yang sudah dikenal di dunia internasional. Di sini, Ibu akan mencontohkan jenis pekerjaan atlet seni bela diri pencaksilat. Tahukah kalian salah satu atlet seni bela diri pencaksilat yang berasal dari Indonesia? Ya, betul. Beliau adalah Uwais Sordi, atau kita lebih mengenal dengan nama Iko Uwais. Laki-laki kelahiran 12 Februari 1983 ini tidak hanya bekerja sebagai atlet seni bela diri pencaksilat, tetapi beliau juga merupakan salah satu aktor Indonesia yang mampu membawa nama Indonesia serta seni bela diri pencaksilat. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta pada tahun 2003. Pada tahun 2005, beliau juga berhasil menjadi juara silat nasional kategori demonstrasi. Iko Uwais juga beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri seperti Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencaksilat memiliki gerakan yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Juga dalam setiap gerakannya terkandung filosofi, sehingga seni bela diri pencaksilat jadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat. Nah, anak-anak, sebagai generasi penerus, kalian mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan seni bela diri pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan sepintas tentang teknik-teknik dalam pencaksilat. Teknik dalam pencaksilat dibagi menjadi dua. Pertama, teknik dasar yang meliputi kuda, sikap pasang, dan langkah. Teknik yang kedua meliputi pukulan, tendangan, tangkisan, dan bantingan. Nah, anak-anak, di sini Ibu juga memiliki gambar tentang teknik langkah seni bela diri pencaksilat. Untuk gerakan langkah dari seni bela diri pencaksilat, yang pertama ada langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke samping, langkah serong ke depan, dan langkah serong ke belakang. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton video tutorial tentang teknik dasar seni bela diri pencaksilat. Nah, anak-anak, mengapa kita harus bekerja? Ya, betul sekali. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekerja juga bisa melatih
mempunyai sebuah teks cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Dalam cerita ini menggambarkan akibat apabila seseorang malas untuk bekerja. Nah, anak-anak, silakan kalian baca teksnya terlebih dahulu. Anak-anak, setelah kalian membaca teks yang berjudul Semut dan Belalang, marilah kita bersama-sama mencari unsur-unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Pertama, kita cari tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin sebuah cerita. Nah, berdasarkan keterangannya atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama, yaitu tokoh yang diutamakan keceritaannya dalam cerita. Kemudian yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang berperan sebagai pendukung tokoh utama. Berdasarkan watak atau sifat tokoh dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh ini memiliki sifat baik hati yang menarik simpati pembaca ataupun penonton. Tokoh yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis memiliki sifat yang jahat yang menjadi pesaing ataupun musuh untuk tokoh utama. Yang ketiga, tokoh figuran. Tokoh figuran sifatnya pelengkap dan hanya pendukung tokoh utama. Tokoh yang keempat, tokoh tirtagonis. Tokoh tirtagonis adalah tokoh yang merupakan pihak ketiga dari dua tokoh yang saling bertentangan. Kemudian, selain kita harus menemukan tokoh dalam cerita, kita juga bisa menemukan sifat-sifat tokoh dari cerita tersebut. Sifat atau watak adalah karakter pelaku di dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menemukan latar ataupun tempat terjadinya peristiwa dalam teks tersebut. Nah, anak-anak, dari cerita Semut dan Belalang, kalian menemukan berapa tokoh? Iya, betul sekali. Dalam cerita itu ada 2 tokoh. Yang pertama adalah tokoh semut, yang kedua adalah tokoh belalang. Sifat tokoh semut yaitu bekerja keras, rajin, dan senang menolong. Sifat belalang yaitu pemalas. Nah, anak-anak semuanya, lantas sifat yang mana yang harus kita tiru? Ya, betul sekali. Sifat yang harus kita tiru adalah sifat semut. Kalian harus menjadi anak-anak yang suka bekerja keras, rajin, dan suka menolong orang lain. Kemudian, di manakah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita Semut
semut dan ternak? Ya, betul sekali. Tempat terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut adalah hutan. Nah, tahukah anak-anak, hutan itu merupakan salah satu contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Seperti kita ketahui bersama bahwa sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan salah satu jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu hutan. Marilah kita lihat bersama. Di sini Ibu mempunyai dua contoh gambar hutan dengan keadaan yang berbeda. Yang pertama itu adalah contoh gambar hutan yang masih terjaga kelestarian. Kemudian contoh gambar yang kedua adalah contoh gambar hutan yang sudah rusak, mungkin akibat faktor alam atau bisa saja karena ulah manusia. Nah, tahukah kalian siapakah yang bertugas atau bekerja untuk menjaga lingkungan alam? Ya, betul sekali. Mereka adalah para pencinta alam. Para pencinta alam adalah suatu pekerjaan yang dengan secara sukarela dan tidak memungut imbalan untuk menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan baik yang diakibatkan oleh faktor alam ataupun oleh ulah manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus menjaga agar hutan atau lingkungan alam yang lain supaya tidak rusak? Ibu contohkan, kenapa kita harus menjaga hutan? Karena hutan memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia, bahkan untuk semua makhluk hidup yang ada di alam. Yang pertama, hutan sebagai paru-paru dunia. Kenapa hutan menjadi paru-paru dunia? Seperti kalian ketahui bahwa di hutan tumbuh berbagai jenis tumbuhan, di mana tumbuhan adalah penghasil oksigen. Bisa kalian bayangkan, ketika banyak tumbuhan yang hidup di hutan, berarti oksigen yang dihasilkannya pun banyak. Maka orang yang menyebutnya hutan merupakan sumber oksigen besar di muka bumi. Kemudian manfaat yang kedua menjadi habitat makhluk hidup. Selanjutnya, menjaga kesuburan tanah, cegah bencana banjir dan tanah longsor, sebagai sumber makanan dan sebagai bahan medis dan obat-obatan. Nah, anak-anak, apakah kita bisa menjadi bagian dari para pencinta lingkungan? Ya, tentu saja. Kita juga bisa menjadi salah satu bagian dari mereka. Selain sebagai bentuk rasa peduli kita terhadap lingkungan, itu juga bisa menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pencipta yang telah menciptakan lingkungan alam semesta beserta semua kekayaan yang ada di dalamnya. Nah, bagaimanakah upaya kita supaya hutan bisa tetap terjaga kelestariannya? Di sini Ibu ada beberapa upaya ataupun cara untuk melestarikan hutan. Yang pertama, dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang punah. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, kita juga bisa menerapkan sistem tebang tanam. Selanjutnya, melakukan penebangan secara konservatif.
Kemudian, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Dan tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Nah, tentunya kalian masih bisa mencari upaya yang lain yang bisa kita lakukan untuk melindungi lingkungan alam kita. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, teknik dasar pencak silat salah satunya adalah gerak langkah yang terdiri dari langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke samping, langkah serong ke depan, dan langkah serong ke belakang. Selanjutnya, bekerja merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekerja juga menjadikan kita untuk hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kita perlu melestarikan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, karena dengan melestarikan sumber daya alam, maka kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan sebagai cadangan untuk masa mendatang. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video pembelajaran pada kali ini, nanti di rumah kalian buat rencana kegiatan agar sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian tetap terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian, kemudian rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Dan untuk hasilnya kalian bisa mengisikan pada tabel yang sudah disediakan oleh guru. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, kalian bisa bertanya kepada orang tua, kakak, saudara, ataupun bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, itulah materi yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu memakai masker apabila keluar rumah, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, tetap semangat, selalu tersenyum, dan jangan lupa bahagia, karena belajar itu menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum